Jadi itu kesadaran-kesadaran para sahabat Rasulullah SAW. Jadi ketika mereka itu mendapatkan kebaikan, mereka muhasabah. Apakah ini disegerakan itu untuk nanti jadi keburukan ataukah seperti apa? Itu membuat mereka menangis. Jadi nggak GR. Misalnya orang itu dapat kebaikan lalu kemudian dia ya siapa dulu dong? Itu GR namanya. Jadi dia tidak pernah muhasabah. Seolah-olah dia merasa orang yang pantas terus mendapatkan itu. Padahal belum tentu. Nah inilah makanya semua kebaikan yang Allah berikan pada kita itu bisa menjadi fitnah. Bisa menjadi fitnah keburukan dan bisa menjadi ujian untuk kebaikan. Nah kita ini inginnya kalau mendapatkan sesuatu dari Allah harus menaikkan level kita. Dapat jabatan, dapat harta, dapat apapun itu untuk naikkan level kita. Jangan justru itu jadi fitnah yang menjatuhkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la khala wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dalla zilla wa zalla wa adlima wa udlama wa ajala yajala. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabah. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk guru-guru kita semua dan kita yang hadir baik di masjid maupun di Zoom maupun YouTube. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, kebaikan dan kebermanfaatan dari ilmu yang kita pelajari, dan semoga membawa kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Ala dinniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang bagaimana fenomena sahabat, di mana sahabat ini ketika mereka mendapatkan kelapangan dunia dan ketika kenikmatan itu disegerakan oleh Allah kepada mereka di dunia, maka apa respon dan bagaimana kemudian mereka menyikapi semuanya itu pelajaran yang berharga yang kita bisa pelajari. Dan ini menggambarkan betapa para sahabat Rasulullah SAW itu memiliki kepekaan yang luar biasa. Ya. Nah, kepekaan ini, Bapak Ibu sekalian, itu penting ya. Ibnu Abbas pernah mengatakan ya, jadi orang yang punya dosa itu kadang-kadang dia hanya fokus kepada dosanya. Padahal ada yang lebih besar daripada dosanya itu sendiri. Apa yang lebih besar daripada dosa? Yang lebih besar daripada dosa itu adalah perasaan merasa aman ketika melakukan dosa. Nah, itu namanya kepekaan. Jadi kalau orang itu melakukan dosa, dia merasa aman ketika dia melakukan dosa, itu lebih besar daripada dosanya itu sendiri. Karena itu kemudian orang tadi mengulang dan mengulang lagi ketika melakukan dosa. Kenapa? Karena meremehkan. Nah, karena itu sikap ini artinya ketidakpekaan terhadap situasi ini justru lebih besar dosanya ketimbang dosanya itu sendiri, kata Ibnu Abbas. Nah, kebiasaan seperti ini dimiliki oleh para sahabat. Jadi karena itu ketika mereka mendapatkan apapun, mereka itu selalu mikir, mereka itu selalu mengasah perasaan mereka. Ada apa di balik semuanya ini? Nanti kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an yang ketika menjadi penguasa, kemudian beliau selalu melakukan itu. Nah, itu kalau di dalam bahasa Arabnya itu kita sebut dengan ihsas fikri. Jadi kepekaan yang dibangun dari pemikiran. Sehingga ketika dia mengalami sesuatu, maka dia langsung
introspeksi. Nah, itu langsung melakukan muhasabah, perenungan. Nah, ini. Jadi itu pelajaran yang nanti kita bisa ambil dari riwayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Riwayat yang pertama ini akan kita sampaikan, yaitu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi riwayat dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, meridai Abdullah Ibnu Abbas dan juga meridai Abbas ayahnya. Fi bukaihi, mengenai menangisnya Ibnu Abbas ala bastid dunya, ya, terkait dengan ketika dunia itu dilapangkan. Wa akhraja al-Humaidi wa Ibnu Sa'ad wal Bazzar wa Sa'id ibni Mansur wal Baihaqi wa ghairuhum an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Humaid dan Ibnu Sa'ad dan Al-Bazzar serta Sa'id ibn Mansur dan Al-Baihaqi telah meriwayatkan, maupun yang lain telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di pertemuan sebelumnya kita sudah cerita tentang Al-Baihaqi. Ya, qala kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an idza shalla salatan, kalau Umar itu telah melakukan salat, jalasa linnas. Dan biasanya pada saat kekuasaan Islam, khalifah, Umar ini khalifah atau Amirul Mukminin, itu sekaligus menjadi imam. Jadi ada istilahnya Imamul A'dham dan ada Imamul Asghar. Jadi Imam Asghar itu imam salat, Imam A'dham itu kepala negara. Nah, pada zaman kekuasaan Islam, karena Imamul A'dham itu juga orang yang faqih, maka dia sekaligus menjadi imam. Nah, gitu. Ya, itu tradisi yang dibangun oleh Rasulullah. Rasulullah ketika menjadi kepala negara, Rasulullah menjadi imamnya. Kemudian kalau Rasulullah berhalangan, Abu Bakar yang menggantikan. Kemudian ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Bakar menjadi imam. Ketika Umar menjadi khalifah, Umar yang menjadi imam. Terus begitu. Itu tradisi yang terjadi. Makanya ada istilah tadi, ada al-imamul a'dham, ada al-imam as-saghar. Jadi imam agung itu adalah khalifah, kepala negara, dan imam kecil itu adalah imam salat. Nah, jadi Umar bin Khattab ketika setelah selesai salat menjadi imam tadi, jalasa linnas, biasanya Umar itu duduk. Ya, enggak langsung pulang. Faman kana lahu hajatun, siapa yang punya kebutuhan, karena yang jadi imam itu khalifah. Jadi orang mau menemui kepala negara itu bebas di masjid itu. Enggak ada protokol. Ya, enggak ada protokol, enggak ada pas pampres, enggak ada. Ya. Jadi mau ketemu kepala negara itu bebas. Mau ngadukan apa bebas, enggak usah pakai aduan berapa begitu, pakai SMS, pakai WA, enggak perlu. Ya, enggak perlu, langsung datang dan langsung bisa dieksekusi oleh kepala negara pada waktu itu. Nah, ini kebiasaan Umar bin Khattab. Maka kemudian di sini disebutkan faman kana lahu hajatun, siapa yang punya hajat, salat jamaah di masjid pasti akan ketemu khalifah. Ya, salat jamaah di masjid pasti akan ketemu khalifah. Nah, ini, ya. Nah, yang menarik nanti kisah cucunya Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ini ada satu kisah bagaimana penduduk di Samarkand. Samarkand itu di wilayah Asia Tengah, kan? Jadi ini kisah lain ya terkait dengan bagaimana khalifah nanti. Subhanallah, kalau kita membaca kisah ini kita bisa melihat bagaimana indahnya peradaban Islam itu. Jadi ketika itu ada penaklukan, ini cerita sedikit ya sebagai selingan. Jadi ketika itu zaman Umar bin Abdul Aziz itu terjadi penaklukan. Pasukannya itu sudah menaklukkan wilayah Samarkand. Nah, pada saat pasukannya menaklukkan wilayah Samarkand itu, panglima yang melakukan penaklukan tadi melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah, kan di dalam Islam itu ketika ada penaklukan, itu yang dilakukan 3. Pertama didakwai dulu. Ya kan? Nah, makanya kata Nabi, ya, la tuqatilum hatta tad'uhum. Kamu jangan memerangi mereka sampai kalian dakwai. Makanya Rasulullah itu kalau mau menaklukkan satu wilayah itu ditunggu sampai malam tiba. Nanti waktu malam tiba itu akan didengarkan ada adzan tidak? Karena adzan subuh itu menjadi identitas. Jadi kalau siang kan mungkin suaranya nggak terdengar, tapi kalau subuh kan kalau adzan pasti terdengar karena nggak ada suara yang lain gitu. Maka Rasulullah menunggu sampai subuh. Kalau nanti ada adzan subuh berarti ada orang Islam, nggak boleh diperangi. Nah, gitu. Kalau nggak ada adzan berarti kemungkinan kampung itu bukan Islam. Nah, di situ baru nanti akan
dilakukan. Nah, tapi prosesnya tetap dengan dakwah dulu. La tuqatilum hatta tad'uhum, kata Nabi. Kamu jangan perangi mereka sampai kamu dakwai. Nah, ternyata Panglima Umar bin Abdul Aziz ini enggak mendakwai, langsung diperangi. Nah, rakyat Samarkand yang non muslim ini ngerti, ini bukan cara Islam. Bukan cara Islam. Apa yang terjadi kemudian? Rakyat itu ada yang berangkat menghadap khalifah di Damaskus. Ya, dari Samarkand ke Damaskus. Ibu kotanya ketika itu di Damaskus. Nah, kemudian dia bingung kan, di mana istananya khalifah ini, gitu. Nah, kemudian akhirnya di situ ada Masjid Jami' Amawi, Masjid Jami' ya yang sekarang ada di Damaskus, Masjid Jami' yang dibangun pada zaman Bani Umayyah. Karena nggak ada bangunan lain yang lebih megah kecuali masjid itu, dikira itu istananya khalifah. Orang Samarkand tadi yang belum masuk Islam tadi, dia nggak tahu. Akhirnya dipikir itu istananya khalifah, dia masuk ke situ. Begitu mau masuk ke situ, dia lihat orang pada cuci kaki, cuci tangan, cuci muka gitu. Terus dia pikir, mungkin beginilah caranya ketika ketemu khalifah. Jadi dipikir caranya ketemu khalifah itu cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Akhirnya dia masuk tuh. Kemudian dia masuk ke situ tadi, dia nggak tahu kalau itu masjid. Ya, dia nggak tahu kalau itu masjid. Begitu masuk, lihat orang, oh mungkin begini caranya ketemu khalifah itu. Ya, berdiri, bersedekap, kemudian rukuk, kemudian sujud, dia ikut itu. Dikira begitu caranya untuk menghadap khalifah itu. Setelah selesai, lalu kemudian ada orang tanya, ini kelihatannya ada orang asing kan, kelihatan tuh wajahnya. Didatangi, kamu siapa? Kelihatannya kamu bukan orang, iya saya orang dari Samarkand. Kenapa? Ada urusan apa? Mau ketemu khalifah. Gitu. Terus, apakah ini istana khalifah? Kata, bukan, ini bukan istana, ini masjid. Katanya, ini masjid. Kalau kamu ingin tahu khalifah itu rumahnya itu, ditunjukin rumahnya. Ternyata rumahnya khalifah ini jelek. Ya, rumahnya Umar bin Abdul Aziz ini jelek. Dan nggak tahu kalau itu khalifah. Kenapa? Umar bin Abdul Aziz itu sederhana sekali. Ya, jadi yang memimpin salat tadi itu khalifah. Dan kemudian dia nggak ditemui di situ, tapi ditemui di rumahnya. Begitu tahu rumahnya jelek sekali. Ya, ini cerita sedikit tentang bagaimana kisah. Dan akhirnya kemudian Umar bin Abdul Aziz itu, begitu orang tadi datang menyampaikan hajatnya, cerita. Pada saat dia cerita, langsung dia tulis surat kepada panglimanya itu. Begitu surat itu disampaikan panglima, kata dia, kan suratnya itu cuma secari kertas itu. Masa iya secari kertas seperti ini bisa mempengaruhi keputusan panglima? Langsung hajatnya orang tadi itu disampaikan di situ, tulis kepada panglimanya tadi. Langsung panglima itu kemudian menarik pasukannya dan dia membayar kerugian yang akibatkan oleh penaklukan tadi itu. Dan ketika itu, sejak saat itu penduduk Samarkand semuanya masuk Islam. Jadi penduduk Samarkand itu masuk Islam gara-gara apa? Melihat akhlaknya pasukan kaum muslimin dan melihat bagaimana ketegasan khalifah ketika pasukannya itu melakukan kesalahan. Subhanallah. Nah, ini cerita sedikit bagaimana hubungan antara rakyat yang ditaklukkan tadi itu dengan khalifah. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika ada rakyat yang punya hajat datang ke masjid. Datang ke masjid. Dan di masjid itu dia sampaikan semua hajatnya. Ya, semua hajatnya. Nah, di dalam kasus ini disebutkan, nah, faman kana lahu hajatun, siapa yang punya hajat, kallamahu, maka dia akan menyampaikan kepada Umar. Wa ilam yakun li ahadin hajatun qama, kalau enggak ada yang punya hajat, maka Umar berdiri meninggalkan masjid tadi. Fa shalla salawatin linnasi. Nah, ketika itu Umar bin Khattab melakukan sholawatin linnasi, artinya sholat. Kalau yang pertama tadi kan idza shalla sholatan, begitu selesai sholat, sekali sholat itu boleh duduk biasanya. Tapi ini sudah selesai beberapa kali sholat, la yajlisu. Umar itu kok tumben? Biasanya Umar itu begitu selesai sholat duhur atau sholat apa duduk, ya, nunggu orang datang kalau ada yang punya hajat. Ini selesai sholat beberapa kali nggak kelihatan duduk, langsung meninggalkan masjid. Orang bertanya, fakultu, ya, kata perawi hadis ini yaitu Ibnu Abbas, fakultu ya yarfa, hey yarfa, abi amirul mu'minin syakatun, katanya.
Ini pertanyaan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapa hubungannya dengan Umar? Dia adalah muridnya Umar bin Khattab. Ibnu Abbas itu adalah saudara sepupu Rasulullah SAW dan juga muridnya Ibnu Abbas, muridnya Umar bin Khattab. Jadi Ibnu Abbas itu belajar pada Umar, belajar pada Abu Bakar, belajar pada Ali. Ya, dan masyhur memang Ibnu Abbas ini muridnya Sayyidina Ali. Yang kemudian nanti pada zaman Sayyidina Ali itu diangkat menjadi penasehatnya. Itu Ibnu Abbas. Ya, kecerdasannya Ibnu Abbas luar biasa. Nah, ini Ibnu Abbas. Ya. Nah, Ibnu Abbas bertanya kepada Yarfa. Yarfa itu adalah pembantunya Umar, artinya yang membantu tugas-tugas Umar. Abi Amirul Mukminin syakatun, apakah Amirul Mukminin atau Umar bin Khattab itu atau khalifah tadi itu sedang sakit? Biasanya kan kalau habis jadi imam nemui orang yang punya hajat, ini kok jadi imam kemudian terus meninggalkan tempatnya tadi, apakah sakit? Faqala, kemudian Yarfa menjawab, ma bi Amirul Mukminin syakwun, Amirul Mukminin tidak sakit. Tidak ada yang dirasakan. Beliau tidak pernah mengeluh, enggak ada katanya. Kemudian fajalastu, aku kemudian duduk, kata Ibnu Abbas. Faja Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, maka kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu datang. Fajalasa, Utsman kemudian duduk juga. Fa kharaja Yarfa'u, kemudian Yarfa keluar. Faqala, kemudian mengatakan, Yarfa ini mengatakan, kum ya Utsman, hei Utsman berdiri. Kum ya Ibnu Abbas, hei Ibnu Abbas berdiri. Fadakhalna ala Umar, maka kemudian kami masuk ke rumahnya Umar. Faida, ini ya, faida dalam bahasa Arab itu ada namanya huruf fujaiyah. Jadi untuk menunjukkan tiba-tiba, kekagetan, itu ya. Nah, jadi kita membaca kitab itu juga harus bisa merasakan apa yang tulis oleh penulis dan juga apa yang dimaksud ya. Nah, ini jadi di situ fadakhalna ala Umar, maka kemudian kami masuk rumahnya Umar, faida, dan ternyata atau tiba-tiba kami baina yadaihi, ketika berada di depan Umar itu ya subarun ya, subar itu jamak dari subrah. Ya, subrah itu gundukan. Ya. Jadi dan ternyata atau tiba-tiba aku menyaksikan, karena itu menunjukkan kekagetan. Siapa yang kaget? Yang kaget itu Ibnu Abbas yang cerita. Ya, karena riwayat ini ceritakan Ibnu Abbas. Kaget Ibnu Abbas. Kenapa kaget? Karena di situ ternyata banyak tumpukan min malin ala kulli subratin minha kutufun. Jadi tumpukan harta yang banyak sekali. Masya Allah. Ya kan? Itu di rumahnya Umar. Faqala, maka kemudian Umar mengatakan begini, inni nadartu ila alil Madinah. Katanya, aku telah berpikir, kata Umar, kenapa Umar tadi itu setelah selesai sholat nggak nemui orang? Ya, orang punya hajat, Umar langsung katakanlah nggak duduk dulu, kemudian Umar masuk ke rumahnya. Kemudian di sini dikatakan, inni nadartu, aku sudah berpikir ila alil Madinati, ya, mengenai penduduk Madinah, atau bisa juga aku telah melihat penduduk Madinah, boleh juga. Fawajadtukuma, dan aku mendapati kalian berdua, maksudnya siapa? Ibnu Abbas dan Utsman. Min aktsari ahliha asyiratan, katanya, yaitu penduduk Madinah yang paling banyak asyirah. Asyirah itu bisa keluarga, bisa suku, ya. Jadi artinya punya banyak gitu. Anggota. Fahuda, maka ambillah kalian berdua hadal mal, harta ini, faktasimahu, kemudian kalian bagi. Ya, kata Umar kepada Ibnu Abbas dan Utsman. Famakana min fadlin, kalau ada lebihnya, farudda, kalian kembalikan. Jadi kalau ada lebihnya, kalau kalian sudah bagikan kepada asyirah, kepada keluarga kalian, kalau ada lebihnya kalian kembalikan. Subhanallah. Jadi begitu caranya dulu. Jadi dulu itu begitu caranya. Nah, pada zaman Nabi, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada zaman Nabi itu kalau mau ada zakat, mau ada ghanimah, itu nggak pernah disimpan, langsung dibagi habis. Nah, zaman Umar nanti itu sudah maju. Ada namanya diwan. Ya.
Nah, jadi pada zaman Umar itu sudah ada semacam daftar catatan. Termasuk diantaranya kemudian perbendaraan yang kemudian disebut dengan Baitul Mal itu. Itu sudah ada bentuknya pada waktu itu. Sehingga kemudian nggak langsung dibagi habis. Gitu, nggak langsung dibagi habis. Jadi kalau pada zaman Nabi itu dibagi habis. Kalau pada zaman Umar bin Khattab itu enggak. Ya, enggak dibagi habis. Jadi nah di sini nanti kemudian sampai muncul ya, ada diwan, ada pembukuan ya, siapa yang mendapatkan bagian segini dari Baitul Mal, siapa yang dapat. Itu semuanya ada. Itu semuanya ada, ya. Nah, ini. Nah, kemudian fa'amma Utsmanu fahasa. Jadi Utsman ketika itu ya di sini disebutkan fa'amma Utsmanu fahasa. Jadi adapun Utsman ya. Di situ tidak disebutkan. Utsman itu akhadha wa aswab. Ya, jadi Utsman itu mengambil, wa amma ana katanya, adapun saya, kata Ibnu Abbas, fahathautu lirukbatiyya, aku cuma mengambil ya lirukbatiyya. Jadi untuk apa? Ya untuk maksudnya dua tunggangan atau yang beliau bawa tadi itu. Wa qultu, dan aku katakan, wa in kana nuksanan radat ta alaina. Kalau kurang nanti kamu kembali kepadaku. Ya, wa in kana nuksanan radat ta alaina. Jadi kalau kurang kamu kembali padaku. Faqala Umar, ya, sinatun min ahsan. Nah, ini kalimat yang beliau sampaikan. Ya. Nah, itu di situ disebutkan adah, maksudnya kebiasaan. Ahsan itu adalah jabal. Maknanya annau syabbahu bi abi albas. Ya, bi abihi al-Abbas fi ya syihamati wa ra'yi wa jur'ati alal qaul. Jadi ini kalimat yang disampaikan oleh Umar, sinatun ya min ahsan. Ya, jadi itu ungkapan dari Umar untuk menyamakan Ibnu Abbas itu seperti bapaknya. Qala Sufyan, maka Sufyan mengatakan, yakni hajaran min jabalin. Jadi kata Sufyan ketika menjelaskan makna itu seperti batu ya, batunya gunung. Ya, menunjukkan keberaniannya ketika menyampaikan sesuatu dan sebagainya. Ama kana hadza indallahi id Muhammadun washabu yaquluna al-kitab. Adapun ini di sisi Allah, ya. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam washabuhu dan para sahabatnya yaquluna al-kitab. Jadi mereka itu makan al-kit, ya. Jadi di situ as-sair yakitu min jil yuridu yaquluna jildal. Ya, jadi mereka itu yang mereka maksud itu adalah ketika Nabi dan para sahabat itu memakan, ya, makan yang dimakan itu kulit, ya. Jadi kulit, jadi makanya kan di dalam kitab fikih itu ada kulit disamak, ya, kulit disamak itu jadi makanan pada zaman itu. Fakultu, kemudian aku katakan, bala wallahi laqad kana hada indallahi wa Muhammadun hayyan, dan ini, ya, betul-betul, ya, ada sisi Allah dan ketika Muhammad masih hidup. Walau alaihi futiha, seandainya penaklukan itu terjadi, ya, pada zaman Nabi Muhammad, la sana fi gharal ladzi tasna, maka beliau atau baginda sallallahu alaihi wasallam pasti akan melakukan tidak seperti yang kamu lakukan. Jadi ini kata-kata yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ya, karena tadi Ibnu Abbas itu kan digambarkan sebagai orang yang berani, punya kecerdasan dan punya keberanian seperti ayahnya. Maka Umar marah ketika mendengar komentar Ibnu Abbas tadi. Faghadiba Umar kemudian marah. Wa qala idan sana'a madza? Kalau begitu apa yang dilakukan oleh Nabi kalau seandainya Nabi mendapati seperti aku? Qultu idan la akala wa atamana. Ya, wa atmana. Ya, pasti Nabi sudah makan dan at'amana, memberi makan kami. Ya, fana saja Umar hatta ikhtalafat adla'uhu. Jadi Umar itu digambarkan di sini, ya, jadi fana saja itu Umar itu sampai nangis. Karena jadi Umar itu digitukan Ibnu Abbas itu nangis. Ya, fana saja Umar itu baka bukan syadida, nangis. Ya, kenapa? Karena jadi di situ digambarkan hatta ikhtalafat adla'uhu. Ya, jadi sampai bergetar ini bau-baunya Umar itu,
Ya, badan-badannya itu saking kalau orang Jawa itu bilang guguk, ya, nangisnya itu sampai nangis Umar itu, masya Allah, ya, sampai badannya itu bergetar. Nah, ini saking luar biasanya. Jadi Umar bin Khattab ketika diingatkan Ibnu Abbas begitu, meskipun marah, tapi kemudian dia sadar. Apa kalimat Ibnu Abbas tadi? Rasulullah nggak akan melakukan seperti yang kamu lakukan. Nah, itu yang ditakutkan. Summa qala wadittu anni kharajtu minha kafafan lali wala alayya. Aku berharap aku keluar darinya kafafan itu ya, kafafan itu ya pas-pasan. Laliya wala alayya, aku tidak punya apa? Tidak punya hak, dan aku juga tidak punya kewajiban yang harus aku pertanggungjawabkan. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an itu saking takutnya karena banyaknya harta tadi nanti dihisab sama Allah. Ya, ketika beliau meninggalkan dunia ini atau meninggalkan jabatannya tadi, punya kelebihan itu takut, makanya beliau katakan, aku ingin kafafan saja. Kafafan itu ya sudah pas-pasan saja. Ya, lali wala alayya, maksudnya beliau tidak punya apa yang menjadi kelebihan atau menjadi kewajiban. Ya, ini. Makanya Umar itu hutang juga takut. Ya, Umar nggak mau hutang karena takut nanti kalau hutang, apakah aku besok masih akan ada waktu untuk hidup? Kalau nggak ada, bagaimana aku akan membayarnya? Nah, jadi ini gambaran yang digambarkan oleh riwayat ini, ya, riwayat yang tadi disampaikan oleh Bahaqi termasuk para perawi yang sudah disebutkan tadi dari Ibnu Abbas, menceritakan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kadza fil Kanzi, begitu riwayat tadi disebutkan dalam kitab Al-Kanz, wa qala al-Haythami rawahu al-Bazzar wa isnaduhu jayyid. Ya. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain, ya, di dalam riwayat yang lain di sini disebutkan wa kharaja Abu Ubaid wa Ibnu Sa'ad wa Ibnu Rahawiyah wa Syasi wa Hasan, dan Hasan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini masih dari Ibnu Abbas. Qala da'ani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku dipanggil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa ataituhu, kemudian aku mendatangi Umar, fa idza baina yadahi nita'un. Dan ternyata di hadapan Umar itu ada nita'. Di sini disebutkan, ya, nita' itu walladhi yaftarishu minal julud. Ya. Jadi kulit yang dijadikan untuk alas. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan fihi adz-dzahabu manthurun. Di situ ada kulit, ya, yang dipakai alas tadi dibentangkan, ternyata di atasnya itu ada emas yang berserakan. Saking banyaknya. Ya kan? Masya Allah. Dan di dalam pertemuan yang lalu kita sudah singgung, ya, bagaimana ketika penaklukan, pada zaman penaklukan Persia, ketika Emporium Persia itu ditaklukkan pada zaman Sayyidina Umar, itu hartanya luar biasa. Ya, hartanya luar biasa, banyaknya yang menjadi rampasan tadi itu. Qala, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, halumma ke sini. Ya, manggil Ibnu Abbas ke sini. Faksim hadza baina qaumika, ini kamu bagi kepada kaummu. Fallahu a'lamu, Allah Maha tahu, haitsu zawahada an-nabi. Ya, artinya Allah Maha tahu kenapa Allah itu tidak memberikan ini kepada nabinya. Nah, ini yang tadi Al-Fakir sebut. Umar itu memiliki kepekaan. Jadi contoh, ya, tadi itu. Kalau Umar diberi seperti itu oleh Allah, Abu Bakar tidak diberi seperti itu oleh Allah, Nabi tidak diberi seperti itu oleh Allah, Umar itu kemudian introspeksi, apakah Nabi itu, padahal Nabi itu lebih baik, ya kan? Gak mungkin Nabi itu lebih jelek, Abu Bakar lebih baik. Pertanyaannya, kenapa Nabi yang lebih baik? Kenapa Abu Bakar yang lebih baik? Tidak diberi oleh Allah seperti ini, sedangkan aku yang tidak lebih baik daripada Nabi dan Abu Bakar diberi kayak begini. Ini pertanyaan Umar bin Khattab. Nah, itu tadi Bapak-Ibu sekalian yang Al-Fakir sebutkan tadi di awal kata-kata Ibnu Abbas, ya. Yang paling berat dari dosa itu adalah perasaan tidak berdosa. Yang paling berat ketika kita mendapatkan nikmat itu adalah perasaan terkait dengan tadi. Ya. Ketika kita tidak menyadari nikmat yang Allah berikan, gak akan muncul syukur. Ketika orang itu tidak menyadari bahwa di balik nikmat itu ada ujian, maka orang itu gak akan hati-hati. Ya kan? Nah, Umar bin Khattab itu menyadari di balik nikmat tadi itu ada ujian. Ya.
Jadi di balik nikmat tadi itu ada ujian. Maka Umar bin Khattab ini hati-hati. Ada apa di balik ini gitu? Kenapa Allah memberikan ini kepadaku, tidak memberikan pada Abu Bakar, tidak memberikan pada Umar? Ini kata Umar, "Wallahu a'lam." Allah Maha tahu. Haitsu zawahada, kenapa ini dikumpulkan ya untukku sementara an-nabi tidak untuk nabinya wan Abi Bakar. Fa'tituhu, aku diberikan ini li khairin utitu am li syarrin. Apakah untuk tujuan baik ataukah untuk tujuan buruk, aku tidak tahu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini cara Umar melakukan apa? Muhasabah. Nah, ini penting ya, perasaan begini ini penting. Bapak-bapak sekalian ya. Jadi ini kebiasaan orang-orang tasawuf ya, melihat sesuatu itu tidak hanya melihat dohirnya saja. Jadi perasaan seperti tadi itu selalu dihadirkan. Tujuannya apa? Supaya hati-hati. Kita itu supaya hati-hati, gitu loh. Ya, supaya hati-hati. Nah, kemudian summa baka, setelah Umar ngomong begitu itu Umar nangis. Waqala, ya. Nah, siapa yang mengatakan waqala ini? Kalau di dalam riwayat ini, ya, itu kemungkinan ya karena kata ganti yang paling dekat itu adalah Umar, ya, maka Umar kemudian mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Walladzi nafsi biyadihi, ya. Demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, ma habasa an-nabi. Gitu. Allah tidak menahan pemberian tadi dari nabinya dan dari Abu Bakar iradat syarr. Nah, kalau dilihat dari kalimat ini bisa yang mengatakan kemungkinan juga Ibnu Abbas. Jadi bukan Umar, tapi kemungkinan Ibnu Abbas karena Ibnu Abbas di situ. Dan kemungkinan Ibnu Abbas setelah tahu Umar nangis tadi itu kemudian Ibnu Abbas mencoba untuk membesarkan hatinya Umar. Nah, kemungkinan seperti itu. Maka di sini disebutkan mahaban sama an-nabi. Ya. Jadi Allah tidak menahan harta ini dari nabinya dan Abu Bakar iradat syarr, bukan karena buruk, lahuma untuk keduanya. Wa tahu Umar, kemudian Allah memberikan pada Umar iradatul khair lahu. Dan Allah memberikan pada Umar untuk kebaikan. Jadi ini kalimat yang disampaikan untuk membesarkan hatinya Umar. Di satu sisi beliau mengatakan ini kalau tidak diberikan untuk Nabi dan Abu Bakar bukan karena keburukan. Di satu sisi kalau ini diberikan pada Umar itu juga untuk kebaikan Umar. Jadi bukan berpikirnya itu kalau ini buruk berarti ini baik. Kalau ini baik berarti ini buruk, enggak begitu. Logikanya kan begini. Coba bayangkan ya. Kalau seandainya Umar mikirnya, oh iya, saya ini beri berarti saya lebih baik daripada dia. Itu kan berarti menjelekkan Abu Bakar dan menjelekkan Rasulullah. Enggak mungkin seperti itu. Makanya Ibnu Abbas pinter. Kata Ibnu Abbas, kalaulah Allah tidak memberikan ini kepada Nabi, itu bukan karena keburukan. Ya semuanya itu skenario Allah, terserah Allah, Allah yang Maha tahu. Ketika Allah memberikan ini kepada Umar, itu juga bukan karena keburukan, tapi ini karena kebaikan. Jadi dua-duanya dipuji. Ya ini bahasa yang Masya Allah luar biasa. Ya, jadi dua-duanya ditempatkan di makomnya, di posisinya gitu. Nah ini ya kita bisa pelajari ya. Nah makanya penting kita belajar sirah, kemudian kita tahu bagaimana dialog mereka, bagaimana mereka itu membangun narasi, bagaimana kemudian mereka itu akliyah mereka ya, cara berpikir mereka itu kita pelajari. Kenapa? Karena justru di dalam sirah itu yang paling penting itu kita belajar bagaimana cara berpikirnya sahabat. Ya, cara berpikirnya sahabat. Itu yang hari ini hilang. Nah, cara berpikirnya Umar tadi itu yang hari ini hilang. Banyak di antara kita mendapatkan nikmat, tapi kan nggak ada yang mikir kayak Umar tadi. Itu namanya aqliyatus sahabat. Cara berpikirnya sahabat. Ya. Nah, begitu juga nanti ketika misalnya contoh ya. Kenapa Umar itu diberi harta begitu banyak? Nangis. Nah, itu nanti kita bisa lihat dari nafsiyatus sahabat. Kalau kita itu kan dapat harta, itu senang. Padahal senang dan tidak senang itu sama-sama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. La tahsabanna alladziina farahu. Ya. Jadi fala tahsabannahum bimafazatin minal adab.
Di dalam surat Ali Imran ayat 188 itu Allah menceritakan, fala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Kamu jangan pernah mengira orang yang senang dan orang yang tidak senang tadi, artinya perasaan ya, itu kemudian selamat dari adab. Jadi senang dan tidak senang itu dihisab sama Allah. Masya Allah. Nah itu kita bicara nafsiyah. Nafsiyah itu adalah perasaan. Ya. Jadi ketika Umar bin Khattab mendapati harta yang begitu banyak, kemudian beliau sikapnya begitu, itu namanya nafsiyatus sahabat. Bagaimana mereka mengendalikan nafsu mereka. Bagaimana mereka mengontrol nafsu mereka. Jadi tahu kalau nanti senang itu akan dihisab, kalau tidak senang juga akan ditanya, kenapa kamu tidak senang? Itu namanya aqliyatus sahabat wa nafsiyatus sahabat. Cara berpikirnya kita pelajari, bagaimana sikap mereka, ya, nafsu mereka terhadap harta tadi kita pelajari. Dari pelajaran itu yang paling berharga. Itu yang paling berharga. Ketika kita mempelajari kitab-kitab seperti ini ya. Nah, ini Masya Allah. Nah kemudian ya di sini disebutkan kada fil kanzi, begitulah disebutkan riwayat itu dalam kitab Kanzul Umal. Kita akan lanjutkan kisah Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu wa buka'uhu ala bastid dunya. Ini sama. Itu dari kisah Umar. Sekarang kisah Abdurrahman bin Auf. Ya, bagaimana kisahnya Abdurrahman bin Auf itu dengan kisahnya Abdurrahman bin Auf itu ya terkait dengan ketika beliau mendapatkan kelapangan dunia tadi. Nah, di sini disebutkan wa akhraja Abu Ubaid wal Adani an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Abu Ubaid dan Al-Adani telah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala ba'atha ilayya Umar. Umar mengirim ya kepadaku radhiyallahu anhu fa'ataituhu, maksudnya mengirim utusan atau memanggilku. Ya fa'ataitu, aku mendatanginya. Falamma balaghtul baba, ketika aku sampai di pintunya sami'tu nahibahu, aku mendengar nahibahu. Di sini ya maksudnya apa? Rafa'a sautahu bil buka. Jadi kalau ya orang itu nangis dengan keras itu disebut sami'tu nahibahu. Aku mendengar suaranya keras sekali, nangis sejadi-jadinya. Fakultu, kemudian aku katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini Abdurrahman bin Auf. Aku katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. U'turiya, ya. Di situ disebutkan. Jadi ay syai'un adimun i'tarahu. Jadi ada sesuatu yang luar biasa yang menimpa Umar sampai Umar menangis. Ini. Artinya Umar tidak akan mungkin nangis kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian di situ disebutkan wallahi demi Allah. Amirul Mukminin. Fadakhaltu, kemudian aku masuk. Fa akhadtu bimangkibihi. Aku kemudian memegang mangkib itu, pundaknya dipegang oleh Abdurrahman bin Auf. Pundaknya Umar itu dipegang. Ya. Jadi kalau orang Jawa bilang dineneng ya, ditenangkan. Jadi ditenangkan. Kemudian wa qultu la ba'sa ya Amirul Mukminin, enggak apa-apa Amirul Mukminin. Ya, kamu jangan nangis. Qala bal asyaddul ba'si, katanya. Justru ini masalah yang serius. Dibilang enggak apa-apa katanya. Umar bin Khattab mengatakan begitu. Fa hada biyadiya, kemudian dia memegang tanganku, fa dakhalanil baba, kemudian mengajak aku masuk ke pintu rumahnya tadi, fa idza haqaibu, dan ternyata di situ ada tas-tas besar, ba'du fawqa ba'din, tumpukan satu dengan yang lain, Masya Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, itu ada koper-koper tumpukan harta yang begitu banyak. Faqala, kemudian Umar mengatakan, al-ana hana al-Umar, Allah, hari ini keluarganya Umar, ya, hana itu maksudnya hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Dapat harta begitu banyak, kemenangan demi kemenangan didapatkan, tapi Umar merasa hari ini keluarga Umar hina di mata Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, kata Umar, lau sya'a, kalau Allah menghendaki, la ja'ala hadza. Seandainya Allah menghendaki, kalau ini baik, maka Allah menghendaki ini, la ja'ala hadza ila sahibiyya. Ya.
Allah pasti sudah menginginkan ini, menghendaki ini menjadi milik dua sahabatku. Siapa? Maksudnya adalah Abu Bakar dan Rasulullah. Atau Rasulullah dan Abu Bakar, yakni An-Nabi wa Abu Bakar. Fasannali, sehingga keduanya bisa memberi tuntunan kepadaku fi sunnatan, dengan tuntunan aktadi biha, yang aku bisa ikuti. Kultu, kemudian kata Abdurrahman bin Auf, aku katakan, ijlis bina, ya, mari kita duduk dulu, nufakiru, coba kita pikirkan dengan jernih. Kata Abdurrahman bin Auf, mari kita duduk, kita pikirkan dengan jernih. Ini kata Abdurrahman bin Auf. Faja'alna li ummatil mu'minin, maka kemudian setelah kita berpikir jernih, akhirnya kemudian ketemu solusinya apa? Faja'alna li ummatil mu'minin, kita jadikan harta yang banyak ini untuk pertama bagiannya siapa? Keluarga Nabi. Istri-istri yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Ketika itu istrinya Nabi ada berapa? Ada 9 yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Nah, ummatul mukminin ini diberi arba'at alaf, masing-masing diberi 4.000. Masing-masing diberi 4.000. Ya. Kalau 4.000 dinar itu ya luar biasa banyaknya. Ya kan? Bayangkan kalau 1 dinar itu sekarang 4,25 ya. Jadi 4,25 ya, 4,25 gram itu 1 dinar. Kalau dikalikan 4.000 ya, dikalikan 1.800 per gramnya. 1.800.000 per gramnya. Itu kira-kira nilainya ya 30 miliar. 30 miliar. Itu nilainya 30 miliar. Itu kalau hitungannya pakai dinar ya. Bayangkan satu istri Nabi dikasih bagian sebanyak itu. Ya kalau kita pakai hitungan perak nanti berbeda lagi. Nah ini. Nah karena biasanya yang pakai standar itu pertama dinar dan yang kedua dirham. Kemudian waja'alna lil muhajirin arba'at alaf. Kemudian orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu masing-masing diberi 4.000. Kemudian walisa irin nasi, kemudian orang-orang lain itu alfaini 2.000. Hatta waza'na dzalikal mal, sehingga kami telah berhasil mendistribusikan harta itu sampai habis. Coba. Habis. Semua kebagian. Nah, ini pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini gambarannya bagaimana Allah melapangkan harta yang begitu banyak di zaman itu. Nah, ini. Nah, kemudian khauf Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu wa buka'u ala basti dunya. Ini ketakutan Abdurrahman bin Auf dan bagaimana Abdurrahman bin Auf menangis karena dunia dilapangkan untuk beliau. Kisah Bukai radhiyallahu anhu wa ya'kulut ta'am. Jadi kisah tentang bagaimana beliau menangis saat beliau itu makan makanan. Nah, ini juga tadi kita sebutkan bagaimana kebiasaan sahabat. Makan itu sambil mikir. Makan enak itu ingat. Ya kayak kita lah, mungkin kadang-kadang kita punya anak jauh dari rumah gitu, kita makan enak ingat anak kita. Tapi ini yang diingat bukan anaknya. Yang diingat siapa? Nabi. Yang diingat sahabat-sahabat yang sudah lebih dulu meninggalkan Nabi. Meninggalkan beliau. Akhraj al-Bukhari telah meriwayatkan riwayat an Sa'd ibn Ibrahim an Abi, dari ayahnya, an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'amin. Jadi Abdurrahman bin Auf itu dihidangkan makanan. Wa kana shaiman, ketika itu sedang berpuasa, faqala, kemudian beliau mengatakan begini, qutila Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab telah terbunuh menjadi syahid pada saat perang Uhud. Ya. Wa huwa khairun minni, dan Mus'ab itu lebih baik daripada aku, kata Abdurrahman. Kufina, Mus'ab telah dikafani fi burdatin. Jadi kain kafannya Mus'ab itu, Bapak Ibu sekalian, itu sorban. Ya, burdah itu ya, kayak sorban tadi. Itu kalau in ghutiya ra'su, kepalanya itu ditutup, badat rijlahu, dua kakinya kelihatan. Wa in ghutiya rijlahu, kalau dua kakinya ditutup, badar ra'su, kepalanya kelihatan. Kenapa? Karena enggak cukup. Ini pada saat perang Uhud. Wa qutila Hamzah radhiyallahu anhu, begitu juga Hamzah. Wa huwa khairun minni, dan Hamzah itu lebih baik daripada aku. Summa busitalana. Coba, ini yang dipikirkan Abdurrahman bin Auf. Orang-orang yang lebih baik dari aku, mereka tidak diberikan kenikmatan seperti aku, sementara aku
yang tidak lebih baik daripada mereka diberi kenikmatan. Masya Allah. Summa busita lana minad dunya ma busita. Kemudian dilapangkan untuk kami sebagaimana yang telah dilapangkan. Aqala, atau beliau mengatakan begini. U'tina minad dunya ma u'tina. Kami telah diberikan bagian dari dunia sebagaimana yang kami telah diberi. Wa qad khasyina an takuna, dan kami takut. Hasanatuna, kebaikan kami ini qad ujilat lana. Jadi beliau itu takut kalau kebaikan itu disegerakan oleh Allah. Apa yang ditakutkan? Nah, di dalam catatan ini disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 18 itu ada firman Allah yang mengatakan man kana yuridul ajilata. Siapa yang menginginkan al-ajilah. Al-ajilah itu berarti kebaikan yang disegerakan. Jadi misalnya ini, kita ini diberi kaya sekarang di dunia. Ajalna lahu, kata Allah, kami akan segerakan kebaikannya fiha, di dunia itu mana sya', sebagaimana yang kami kehendaki. Liman nuri, itu untuk siapa saja yang kami kehendaki. Tapi kata Allah, summa, nah ini yang enggak enak. Ja'alna lahu, kemudian kami jadikan untuknya jahannama nanti. Karena tidak akan berkumpul, ya, tidak akan berkumpul dua sekaligus di dunia maupun di akhirat. Ya, kata Nabi SAW. Jadi rasa aman dua-duanya di dunia dan di akhiratnya akan mungkin. Orang yang di dunia merasa aman, maka dia di akhirat akan diliputi ketakutan. Tapi siapa yang di dunia itu diliputi rasa takut, maka dia di akhirat akan diberikan rasa aman oleh Allah SWT. Takut yang dimaksud di sini apa? Aman yang dimaksud di sini apa? Aman dari pengawasan Allah. Takut, ya, dia tidak takut dari murkanya Allah dan sebagainya tadi. Kalau itu tidak ada, maka artinya apa? Orang itu nggak akan hati-hati. Ketika orang itu tidak hati-hati, maka tentu di akhirat dia tidak akan aman. Kenapa? Karena di sana ada tadi itu. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madkhura. Itu kata Allah SWT. Nah, ini yang ditakutkan oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf takut kalau kenikmatan itu disegerakan di dunia, itu tanda bahwa nanti di akhirat tidak akan aman. Summa ja'ala yabki, setelah itu dia mulai menangis. Hatta tarakat ta'am, sehingga Abdurrahman bin Auf gak bisa makan. Jadi mau makan itu gak kolu. Ya, kata orang Jawa bilang. Mau makan itu gak bisa. Kenapa? Karena ingat tadi. Nanti dalam riwayat yang lain disebutkan. Ketika beliau makan dulu, Nabi itu gak pernah makan roti yang terbuat dari gandum yang empuk seperti ini. Kita bisa makan roti dari gandum yang empuk dengan dagingnya, sementara Rasulullah gak bisa. Masya Allah. Nah, jadi ini tadi yang kita sebutkan, perasaan-perasaan, kepekaan-kepekaan yang dibangun oleh para sahabat. Ya, jadi perasaan-perasaan atau kepekaan-kepekaan yang dibangun oleh para sahabat untuk apa? Menunjukkan, ya, betapa mereka itu punya kesadaran, ya, kesadaran bahwa apapun yang mereka dapatkan tadi itu mereka selalu hubungkan dengan Allah, ya, jangan-jangan ini tidak baik, maka kemudian mereka hati-hati, gitu. Nah, jadi itu yang selalu mereka hadirkan. Nah, kesadaran yang mereka hadirkan seperti itulah yang membuat kemudian mereka selamat hidup di dunia ini. Ya, itu yang membuat kemudian mereka selamat hidup di dunia ini. Nah, itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, bagaimana kisah-kisah yang tadi kita sampaikan, ya, dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, riwayat berikutnya itu masih terkait dengan nanti kisah bagaimana Abdurrahman bin Auf, kurang lebih hampir sama, ya, terkait dengan bagaimana beliau, ya, bahkan di dalam riwayat yang lain, ya, itu nanti ini terkait dengan riwayat misalnya beliau dengan Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah itu termasuk juga nanti dalam riwayat dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika Abdurrahman bin Auf itu setelah Rasulullah wafat, ya, setelah Rasulullah wafat itu waktu itu Abdurrahman bin Auf membawa kafilah. Jadi kafilah dagang itu dibawa. Suaranya itu membuat Madinah itu bergemuruh. Ketika suaranya itu membuat Madinah bergemuruh, kemudian Ummul Mukminin bertanya, itu suara apa? Kemudian ada yang menjawab, itu suara kafilah Abdurrahman bin Auf. Maka kemudian Ummul Mukminin mengatakan,
Ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, in Abdurrahman bin Auf sayadkhulul jannata habwa. Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan merangkak. Masya Allah. Ya, ketika hadis itu didengar Abdurrahman bin Auf nangis, Pak. Abdurrahman bin Auf nangis. Lalu kemudian beliau katakan, apa yang akan meringankan hisabku di hadapan Allah sehingga aku bisa masuk surga tidak merangkak. Maka kemudian dia punya sawah, punya kebun yang diairi oleh kurang lebih sekitar 100 unta atau sapi ketika itu kemudian infakkan. Kemudian beliau membiayai keluarga Rasulullah, ya, ummatul mukminin yang ditinggalkan Nabi tadi itu biaya hidupnya. Semua. Maka di dalam kitab Al-Isabah itu disebutkan sepertiga penduduk Madinah itu merasakan harta Abdurrahman bin Auf. Sepertiga lagi pernah diutangi, ya, dan sepertiga lagi mereka mendapatkan sedekah atau infaknya Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Jadi bayangkan ya, Abdurrahman bin Auf yang kayak begitu, yang perangnya, yang macam-macamnya tadi, nangis karena mendapatkan informasi bahwa nanti akan masuk surga dengan merangkak. Ini Masya Allah. Jadi itu kesadaran para sahabat Rasulullah SAW. Jadi ketika mereka itu mendapatkan kebaikan, mereka muhasabah. Apakah ini disegerakan itu untuk nanti jadi keburukan ataukah seperti apa? Itu membuat mereka menangis. Jadi nggak GR gitu. GR itu begini, ya. Misalnya orang itu dapat kebaikan lalu kemudian dia, ya siapa dulu dong, ya, gitu. Itu GR namanya. Ya, jadi dia tidak pernah muhasabah. Seolah-olah dia merasa orang yang pantas terus mendapatkan itu, gitu. Padahal belum tentu. Nah inilah makanya semua kebaikan yang Allah berikan pada kita itu bisa menjadi fitnah. Bisa menjadi fitnah keburukan dan bisa menjadi ujian untuk kebaikan. Nah kita ini inginnya kalau mendapatkan sesuatu dari Allah harus menaikkan level kita. Kan begitu. Dapat jabatan, dapat harta, dapat apapun itu untuk naikkan level kita. Jangan justru itu jadi fitnah yang menjatuhkan kita. Nah, ini mestinya begitu. Baik, mungkin sampai di sini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Karena sudah masuk waktu syuruk. Ya. Kalau ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu terkait dengan materi yang sudah disampaikan tadi, silahkan. Kalau tidak ada, kita akan tutup dengan doa.